Oke, kita langsung aja ya. Kali ini kita bakal bedah kisah tentang Laila, pahlawan dari kota super canggih Eruditio. Ini tuh cerita tentang harapan, warisan yang bahaya banget, dan kekuatan yang luar biasa. Yuk kita mulai. Coba deh, bayangin sebentar. Sebuah dunia yang isinya roda gigi raksasa, menara-menara logam yang kayaknya nyentuh langit, sama lampu-lampu neon yang bikin malam jadi terang benderang. Nah, di sanalah cerita kita berawal. Oke, bagian pertama, kota teknologi Eruditio. Kota ini tuh bukan cuma latar tempat loh, tapi bisa dibilang jadi salah satu karakter penting juga di cerita ini. Dan di tengah kemegahan itu, kita ketemu sama tokoh utama kita. Seorang gadis muda yang tanpa dia sadari, ternyata megang kunci dari sebuah rahasia besar. Sebuah warisan yang, wah, bahaya sekaligus powerful banget. Lanjut ke bagian 2, warisan ayah yang hilang. Nah, dari sinilah semua beban yang harus dipikul Laila itu dimulai. Semuanya berakar dari tragedi keluarga. Jadi inti masalahnya itu begini. Ayahnya, yang notabene ilmuwan super jenius, dicurik sama kelompok misterius bernama Laboratorium 1718. Kenapa? Karena ayahnya ini tahu banyak soal energi malefik. Tiba-tiba aja dia lenyap, ninggalin lubang besar di kehidupan Laila. Nah, yang paling gila itu, apa yang ditinggalin sama ayahnya? Bukan harta, bukan surat wasiat, tapi cuma satu benda, sebuah meriam raksasa. Kelihatannya sih kuno, tapi teknologinya jangan ditanya, jauh di depan zamannya. Biar lebih jelas ya, meriam ini namanya Malefic Cannon. Dan ini bukan senjata sembarangan, ini tuh penemuan terlarang yang sumber kekuatannya dari energi Malefic yang super rahasia. Inilah alasan kenapa ayahnya diincar dan kenapa meriam ini jadi rebutan. Masuk ke bagian 3, pelindung yang terpaksa. Yap, warisan inilah yang mengubah semuanya. Maksa Laila buat masuk ke takdir yang jujur aja nggak pernah dia minta. Jadi Laila itu seolah-olah punya dua jalan di depannya. Satu sisi kehidupan normal yang mungkin dia pengen banget. Sisi lainnya kenyataan pahit yang harus dia jalanin. Jadi pelindung kota dengan senjata super dahsyat di tangannya. Jadi ini poin yang paling penting buat kita ngerti. Dia jadi pahlawan itu bukan karena pilihan. Sama sekali bukan. Keadaanlah yang maksa dia buat ambil peran itu, mengubah dia dari anak yang lagi berduka, jadi penjaga Eruditio. Terus gimana cara dia melindungi kotanya? Ya pakai ini, serangan andalannya Destruction Rush, benar-benar nunjukin kekuatan meriam itu. Pertama, dia ngumpulin energi malefik, terus, duar! Dia nembakin sinar laser raksasa yang bisa ngancurin musuh dari jarak jauh. Kita masuk ke bagian terakhir ya, bagian 4, cahaya masa depan. Di sini, peran Laila sebagai pelindung itu berkembang jadi sesuatu yang jauh lebih besar. Dia jadi sebuah simbol. Nah, yang perlu kita ingat, kekuatan Laila ini beda. Ini bukan dunia sihir-sihiran atau pertarungan pedang kayak yang biasa kita lihat. Kekuatannya itu murni dari sains dan teknologi. Senjatanya itu emang perwujudan energi murni, tapi lebih dari itu. Setiap tembakan lasernya yang nyinarin kegelapan itu sekaligus jadi simbol harapan buat semua orang di Eruditio. Dan inilah inti dari ceritanya. Laila itu adalah warisan hidup dari kejeniusan ayahnya. Cahaya penemuan sang ayah itu nggak pernah padam, malah sekarang bersinar jauh lebih terang lewat putrinya. Pada akhirnya, Laila itu udah bukan lagi sekedar mikul beban masa lalu. Dia sekarang jadi mercusuar, jadi penunjuk jalan buat Eruditio menuju masa depan yang lebih cerah. Dialah harapan itu sendiri. Jadi, inilah identitas barunya. Bukan cuma Laila, anak seorang ilmuwan. Tapi Laila, cahaya abadi bagi kotanya. Sebuah julukan yang nunjukin tekadnya yang, wah, nggak tergoyahkan. Tentu aja, cerita pahlawan kan nggak pernah sesederhana itu. Ini yang akhirnya bawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir. Dengan ancaman kayak Laboratorium 1718 yang masih ada di luar sana, apa kekuatan dan harapan dari satu orang aja beneran cukup buat ngelindungin Eruditio selamanya dari kegelapan? Coba deh kita renungkan bareng-bareng.